Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai jadwal Bapak Cahyono menyempatkan di dalam waktu kita memberikan kajian tentang ilmu kesehatan. Beliau adalah seorang ahli dokter spesialis holistik, holistik, dan akan memberikan materi menyampaikan mengenai berbagai macam disiplin kesehatan, juga mengenai penyakit menaun, penyakit kronis menaun yang kita sadari mungkin keluarga kita juga diri kita sendiri belum menemukan obatnya. Dan hal ini insya Allah dokter akan memberikan materi penyampaiannya dan sekaligus mungkin minta waktu untuk tanya jawab. Demikian kemudian dari pengurus, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa memaparkan apa yang dokter nanti sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat keselamatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang di akhir. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Masjid Raudatul Jannah, pengurus masjid, dan juga tentunya para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, mewakili ASPTRI, Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, dan mewakili secara khusus klinik kami, Rumah Sehat Holistik Indonesia dan Kampung Sehat Holistik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan Manasik Kesehatan. Manasik Kesehatan. Adapun tujuan dari Manasik Kesehatan yang pertama adalah tentunya kami ingin berbagi ilmu, memberikan edukasi, pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah khususnya penyakit degeneratif, penyakit jantung koroner, dan penyakit stroke. Masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk negara kita Indonesia. Lalu Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6 untuk penyakit diabetes mellitus. Jadi artinya masyarakat Indonesia yang sakit kencing manis angkanya terbanyak nomor 6 di dunia. Diabetes mellitus angkanya terbanyak nomor 6 di dunia dan terus bertambah, sehingga perlu adanya upaya tindakan pencegahan. Tentunya tindakan preventif ini harus dilandasi dengan pendidikan kesehatan. Alhamdulillah, manasik kesehatan ini sudah kami jalankan lebih dari 5 tahun yang lewat program manasik kesehatan. Tentunya kita keliling Jabodetabek dari masjid pada sholat subuh ya, tapi kita juga memberikan pendidikan kesehatan secara tidak langsung lewat sosial media, lewat YouTube ya, dan juga punya beberapa acara di stasiun televisi yang kembali lagi tujuannya adalah agar masyarakat kita ini paham bagaimana cara mencegah, yang dikatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Penyakit jantung dan stroke ini lebih mematikan dibandingkan penyakit yang disebabkan karena
virus ataupun bakteri. Kita kenal bahwa hari ini pandemi belum berakhir, walaupun memang ini sepertinya kok angkanya naik lagi, ya, orang yang terinfeksi virus corona. Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, ya, karena bagaimanapun penyakit infeksi sebenarnya mudah untuk ditangani dan diobati secara tuntas. Tapi justru penyakit yang menyebabkan masalah besar dalam ilmu kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia, adalah penyakit seperti diabetes, hipertensi, asam urat, jantung koroner, stroke, gagal ginjal, dan penyakit kanker. Ini adalah penyakit-penyakit yang memang dalam ilmu kedokteran medis konvensional, ya, penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Artinya kalau melihat teori yang tadi barusan saya sampaikan bahwa penyakit degeneratif tidak dapat disembuhkan, jadi menurut medis, ya, sehingga di sini kita bisa membuat kesimpulan ya terjadi kegagalan dalam bidang kesehatan, khususnya di medis konvensional ala barat. Kenapa saya katakan gagal? Karena kalau kita sesungguhnya belajar ilmu kesehatan secara holistik, ya, kalau kita lihat beberapa hadis Nabi, dan di mana salah satu hadisnya yang berbunyi likulli da'wah, setiap penyakit pasti ada obatnya dan insya Allah bisa disembuhkan. Ya, tentunya kita berpikir logik saja, berpikir sederhana. Allah menurunkan penyakit pasti ada obat, karena di dunia ini selalu ada keseimbangan. Ada sakit, ada sehat, ada penyakit, ada obatnya, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Ya, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, selalu berpasang-pasangan. Sehingga kalau dikatakan dalam ilmu kedokteran medis bahwa penyakit degeneratif tidak dapat disembuhkan, ya terus terang saja memang ini kurang tepat. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai penyakit seputar penyakit degeneratif atau yang dikenal penyakit kronis tadi. Lalu tujuan kedua dari manasik ini, kami ingin memperkenalkan sebuah metode pengobatan yang disebut pengobatan holistik integrated medicine. Sebuah metode pengobatan yang memang terbilang baru, metode pengobatan yang menggabungkan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Ya, jadi disebut sebagai pengobatan holistic integrated medicine. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan tentunya hari ini ada tema yang akan kami angkat. Judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan. Jadi sulit kan bukan berarti impossible. Sulit bukan berarti tidak dapat disembuhkan. Ya. Kenapa penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke adalah penyakit yang sulit disembuhkan? Nanti kita akan bahas. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk materi, saya ingin menjelaskan konsep pengobatan holistik. Jadi kalau ibu bapak sakit lalu berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik 24 jam, ya,
penanggung jawab dari rumah sakit klinik 24 jam dan puskesmas itu adalah seorang dokter, ya. Dan itu disebut sebagai pengobatan medis yang asalnya dari mana? Pengobatan medis dari Eropa, dari Barat. Jadi sejarahnya kurang lebih sekitar awal abad 20, ya, terjadi pandemi di Eropa pada saat itu. Penyakit TBC, penyakit lepra, penyakit cacar air adalah penyakit yang sangat mematikan pada saat itu. Karena pada saat itu belum ditemukan obat yang namanya antibiotik, belum ditemukan vaksinasi, belum ditemukan obat-obat dengan basis kimia. Ya. Tapi dengan adanya pandemi sehingga terjadilah revolusi di bidang kedokteran, ya. Banyak ditemukan obat-obat dengan berbasis kimia, obat-obat yang mampu menghilangkan gejala yang muncul dari penyakit infeksi itu. Demam, ditemukannya obat-obat antipiretik, misalnya apa? Paracetamol. Nyeri, ditemukannya obat analgesik, ya. Lalu penyakit infeksi itu sendiri, ya, tentunya obatnya, kalau penyakit infeksinya disebabkan bakteri, berarti obatnya adalah antibiotik. Kalau virus, antivirus. Lalu juga ditemukan banyak vaksinasi, sehingga terjadi revolusi di bidang kedokteran medis, ya. Banyak teknologi di bidang kedokteran medis ditemukan, sehingga dimulailah pada saat itu sampai sekarang pengobatan medis layak diakui di dunia. Tapi tentunya sebelum adanya pengobatan medis, ya, kita kenal ada pengobatan yang disebut sebagai pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional. Karena sejak adanya manusia di muka bumi ini, ya, manusia pasti sakit. Ya, tidak ada manusia yang tidak pernah sakit. Bahkan nabi-nabi kita pun pernah sakit, kan begitu. Apalagi kita, Pak. Sehingga adanya penyakit, lalu adanya upaya untuk pengobatan, adanya upaya mencari bentuk pengobatan. Itulah manusia. Kan manusia diberikan akal pikiran yang selalu mencari solusi, kan begitu. Ya. Pengobatan medis memang pada saat itu berjaya. Kenapa? Karena awal-awal abad 20, kalau perhatikan, dunia masih didominasi penyakit infeksi. Tapi sekarang dunia berubah. Bukan lagi penyakit infeksi yang menyebabkan masalah, bukan lagi penyakit seperti demam berdarah, tipes, ya, lalu penyakit infeksi lainnya, tapi penyakit seperti diabetes lah, penyakit hipertensi, jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, ini adalah penyakit yang justru hari ini angkanya melampaui penyakit-penyakit infeksi. Ya. Jadi penyakit-penyakit degeneratif seperti yang tadi saya sebutkan ini menjadi masalah besar. Terjadi kegagalan, saya katakan, karena memang menurut ilmu kedokteran medis dikatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Lalu bagaimana? Muncullah pengobatan holistik, di mana konsep pengobatan holistik menggabungkan antara pengobatan medis ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Yang baik-baik diambil, yang ada efek sampingnya, yang kurang baik, bahkan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kita buang jauh-jauh. Karena bagaimanapun yang namanya pengobatan medis ala barat itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Begitu juga pengobatan tradisional ala timur itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya kita ambil, kekurangannya kita buang, dan kita kawinkan dari ilmu keduanya. Itulah yang disebut sebagai pengobatan holistik, integrated medicine. Dan di mana alhamdulillah pengobatan holistik ini berkembang di Eropa, di Amerika, di Jepang, China, di Indonesia, yang tentunya pengobatan holistik itu didukung
terhubung juga dengan teknologi-teknologi modern. Dan pengobatan holistik, ya, itu salah satunya berkembang di Indonesia. Ya, saya di sini selaku dokter yang juga berpartisipasi mengembangkan dunia kedokteran holistik. Ya, ada saya, lalu juga ada Dr. Jedul Akbar, ada Dr. Hussein Bajri, pemilik dari Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta, ada Dr. Karli, Profesor almarhum, beliau baru meninggal 9 yang lalu, Profesor Amarullah, ya, itu juga adalah dokter-dokter yang mengembangkan dunia kedokteran holistik. Dimulai, kalau saya secara pribadi, kita memulai sejak 20 tahun yang lalu, ya, alhamdulillah, terus mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran holistik. Klinik kami ada di Tangerang, tapi itu sementara. Kenapa saya katakan sementara? Karena insya Allah di awal 2023 kita akan pindah ke Bogor, di mana di situ menjadi pusat pengobatan holistik di Indonesia. Ya, di situ nanti juga ada rawat. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah saya berkecimpung di bidang kedokteran holistik, apa yang disampaikan Nabi, ya, yang dimana Nabi mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan, terjawab dengan konsep pengobatan holistik. Dan memang untuk mencegah dan mengobati penyakit degeneratif ternyata memang lebih cocok dengan konsep holistik dibandingkan hanya medis ataupun tradisional. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah singkat sejarah dan penjelasan pengobatan holistik. Masuk materi. Tapi sebelumnya saya mau tanya Ibu di belakang, sehat Bu? Sehat atau tidak sakit Bu? Ada sehat, ada yang namanya sakit, tapi justru yang banyak di Indonesia ini tidak sakit. Tidak sakit itu belum tentu sehat. Orang yang sehat pasti tidak sakit, tapi orang yang levelnya hanya sekedar tidak sakit, tapi ternyata belum tentu sehat. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 kelompok. Penyakit kronis ini kan beda dengan akut. Kalau akut itu sebagai salah satu penyakit infeksi, ya, itu penyakit disebut sebagai penyakit akut, kondisi akut. Tapi kalau penyakit seperti diabetes, hipertensi jantung, itu adalah penyakit yang proses lama, ya, belum sembuh-sembuh, itu masuk dalam kondisi kronis. Contohnya seperti diabetes, hipertensi jantung. Mana yang sulit disembuhkan? Tentunya yang kronis. Kenapa sulit disembuhkan? Karena penyakit kronis selalu berhubungan dengan gaya hidup, ya, di mana gaya hidup yang kurang baik yang menyebabkan penyakit tersebut susah disembuhkan, tidak sembuh-sembuh. Kalau bicara gaya hidup meliputi apa aja? Pola makan, yang kedua pola istirahat, pola tidur, yang ketiga kira-kira pola pikir. Ini juga masuk dalam gaya lifestyle. Salahnya di mana? Baik, Dr. Bernard Jensen, beliau adalah bapaknya kedokteran holistik di dunia, mengatakan dalam sebuah simposium, ya, dikatakan bahwa ternyata penyebab penyakit degeneratif 70% disebabkan karena masalah pencernaan yang buruk. Jadi awal dari penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, bahkan penyakit kanker itu dimulai dari masalah pencernaan kita yang buruk. Ternyata Ustaz, saya nggak sengaja ketemu membaca sebuah hadis. Ya sebetulnya bukan tidak sengaja, karena semua yang ada pada kita sebuah ketetapan dari Allah. Saya membaca sebuah
yang bunyinya begini, mohon maaf kalau salah, tolong koreksi. Tidak ada wadah, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak itu ada. Tadi ini saya berpikir, ini maksud dari hadis ini apa? Saya tanya sama beberapa ustaz. Jadi maksudnya bahwa perut itu adalah wadah yang dimana kalau kita makan, lalu makanan kita itu tidak sehat, makanan kita buruk, perut kita pun menjadi buruk. Artinya kalau kita korelasikan antara apa atau teori yang sudah disampaikan oleh Dr. Bernard Jensen, ternyata Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Ini luar biasa sekali. Kalau bicara masalah pencernaan, berarti hubungannya dengan apa? Apa yang kita makan, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat hari ini masyarakat kita, pola makannya seperti apa. Kalau orang Sumatera yang kebetulan memang pasien saya itu beberapa tahun terakhir ini yang sakit jantung itu rata-rata dari, kalau nggak dari Padang, dari Palembang. Karena ternyata pola makannya kebanyakan santan. Semua makanan disantan, sayur aja dikasih santan, semuanya disantan. Dan ternyata penelitian santan mentah itu sehat, tapi ternyata kalau santan yang sudah dimasak dan dicampur bumbu-bumbu lain itu akan menyebabkan naiknya oksidasi dalam tubuh kita, sehingga terbentuknya radikal bebas, dan radikal bebas inilah yang merusak tubuh kita. Kita lihat pola makan kita hari ini lebih banyak ke goreng-gorengan. Ayo kita buktikan siapa di antara bapak dan ibu yang hadir di masjid ini yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan. Kita lihat lagi pola makan kita kebanyakan instan, makanan-makanan instan, makanan siap saji. Siapa di antara ibu-ibu yang hadir di sini yang di rumahnya tidak punya mie instan, terutama yang tidak punya mie instan? Ada nggak? Nggak ada yang kita Ustaz. Berarti semuanya bungsu. Jadi dari situ kita bisa melihat pola makan kita seperti apa. Oke, saya mau cerita. Ini kasus ini banyak saya tangani hampir tiap hari. Tapi saya mengambil satu kisah. Ada seorang ibu-ibu datang ke klinik saya untuk berobat didampingi oleh suaminya. Ibu ini berusia 55 tahun dan sakitnya kencing manis, diabetes. Tapi yang membuat beliau datang ke klinik saya itu karena penyakit itu sudah parah. Kaki sebelah kanannya membusuk. Jadi mulai dari betis sampai ke telapak kaki itu menghitam. Telapak kakinya bolong, jari kakinya sudah copot satu. Tubuhnya semakin lemah. Datang diantar suaminya pakai kursi roda. Saya ajak ngomong sudah nggak ada semangat atau gairah hidup. Umur 55, baru 55. Tapi karena sakit ya jadi terlihat tua. Suaminya bilang begini, tolong dok istri saya sebentar lagi mau diamputasi. Karena kalau tidak segera diamputasi ini penyakitnya semakin parah, gambarannya semakin meluas. Oh, obati istri saya. Syukur-syukur penyakit diabetes dan komplikasi tersebut. Kira-kira kalau Ustadz jadi saya didatangi pasiennya sudah begitu parah tuh, apa yang bisa kita lakukan ya? Sebagai seorang dokter didatangi pasien yang sudah begitu parah, ya memang tidak mudah. Tapi inilah ikhtiar yang kita kerjakan di klinik kami. Apa ikhtiarnya? Nah, sebelum saya kasih treatment, sebelum saya kasih obat, saya melakukan tindakan medical check up holistik. Apa tujuannya? Padahal si ibu tadi sudah membawa beberapa hasil pemeriksaan laboratorium. Tapi saya kembali lagi melakukan medical check up holistik. Tujuannya ada dua. Yang pertama,
medical check up itu bertujuan untuk mendiagnosis penyakit. Jadi penyebab utamanya harus ditentukan dulu apa. Ya. Lalu bukan hanya diagnosis utama, diferensial diagnosisnya pun harus dipastikan apa. Maksudnya diferensial diagnosis itu hubungannya dengan komplikasi yang terjadi. Ya. Apakah ada atau tidak? Ya kalau melihat dari kondisinya sudah dipastikan sudah ada komplikasi apa? Tapi kan kita belum tahu komplikasinya di mana. Di ginjal kan, di jantung, di saraf atau di mana, kita belum tahu. Jadi tujuan medical check up untuk menentukan diagnosis dan diferensial diagnosis. Dan tujuan kedua menentukan prognosis. Prognosis itu artinya berat ringannya penyakit. Berarti hubungannya dengan apa? Dari keduanya itu. Diagnosis untuk menentukan jenis obatnya apa. Ya. Lalu prognosis untuk menentukan dosis obatnya berapa banyak. Jadi itulah tujuan medical check up. Tadi saya sebutkan ada medical check up holistik. Lalu bedanya apa medical check up holistik dengan medical check up yang selalu Bapak Ibu lakukan di laboratorium atau di rumah sakit? Ada dua perbedaan. Perbedaan pertama, kalau medical check up holistik itu yang diperiksa tidak dipilih-pilih, yang diperiksa seluruh fungsional organ dari kepala sampai ujung kaki. Semuanya diperiksa. Tapi kalau medical check up di rumah sakit, Bapak harus melalui rujukan, harus mendapatkan rujukan dulu dari seorang dokter ahli, di mana tujuan Bapak mendapatkan surat rujukan itu karena dokter tersebut akan memilih pemeriksaan-pemeriksaan yang sekiranya tepat untuk penyakit Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak semuanya diperiksa. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, alat dan teknologinya berbeda, tapi tujuannya sama. Kalau selama ini Bapak diperiksa, diambil darahnya gitu, untuk mengetahui kolesterol, LDL, HDL, ya trigliserid, HbA1c, gula darah, urium, kreatinin dan seterusnya. Tapi klinik kami ada alat namanya 3D MLS, Human Resonance Magnetic Analyzer. Jadi pemeriksaan fungsional organ lewat teknologi kuantum. Alat ini saya temukan waktu kami masih belajar Beijing, di kota Beijing, China. Ya. Di mana alat ini cukup canggih tanpa harus diambil darah Bapak Ibu. Alat ini mampu mendeteksi 250 parameter fungsional organ. Nah singkatnya ibu tadi sebelum saya kasih obat saya periksa dengan teknologi tersebut. Hasilnya keluar 30 lembar. Satu-satu saya lihat, ya kesimpulannya ya banyak penyakit, ya dan komplikasi yang terjadi. Komplikasinya di mana? Gangguan saraf otak disebabkan karena ada penyempitan pembuluh darah di otak. Kalau nggak segera diobati, Ustaz, ini bisa berakhir dengan stroke. Jantungnya membengkak, pankreasnya rusak, seluruh peredaran darah di kaki tersumbat. Ini semua terjadi akibat apa? Kok sudah begitu parah? Tentunya ya tidak setahun 2 tahun penyakitnya. Sudah lama, sejak usia 40 tahun beliau divonis sakit diabetes, usia 55 tahun, ya 1 tahun terakhir ini komplikasinya sudah semakin meluas. Ya 15 tahun lebih beliau minum obat, ya tapi malah lebih parah, sampai parah, dan akhirnya banyak komplikasi. Kenapa kok bisa semakin parah? Karena ternyata di balik ini semua ada gaya hidup si ibu tadi yang kurang baik. Ibunya hobinya tidur larut malam. Sejak muda kalau tidur itu di atas jam 12. Bapak Ibu sekalian, kalau mau sehat tidur sebelum jam 11 malam. Kenapa? Karena antara jam 11 sampai dengan jam 1 malam, di saat kita sudah tidur pada 2 jam itu, organ liver hati, di mana fungsi dari liver salah satunya adalah detoksifikasi, membersihkan tubuh kita dari sisa-sisa metabolik yang jika tidak dibersihkan itu akan menjadi racun buat tubuh kita.
Kapan waktunya? Di saat kita tidur antara jam 11 sampai dengan jam 1. Kalau pada 2 jam itu belum tidur, yang pada akhirnya naiknya sisa-sisa metabolisme tubuh, naiknya sampah dalam tubuh kita, yang pada akhirnya terjadinya keracunan dan tubuh kita akan menjadi sakit. Coba aja Bapak sebulan tidurnya di atas jam 12, lalu ngaca, lihat matanya. Kalau matanya sudah mulai menguning, itu berarti livernya sudah mulai bermasalah. Ya, racunnya sudah mulai terbentuk. Dok, istri saya makannya ngawur, apa aja dimakan, ngemil, goreng-gorengan, ya, makannya larut malam. Jadi kita bahas masalah makanan. Dok, istri saya tidak suka minum air putih, hobinya dari muda itu teh terus, teh manis. Gaya hidup inilah yang menyebabkan pada akhirnya tubuhnya tidak mampu lagi menahan kerusakan, menahan serangan dari radikal bebas yang pada akhirnya terjadinya kerusakan. Apa yang harus dilakukan? Ya mau tidak mau, suka tidak suka harus stop gaya hidup yang salah. Pelan-pelan harus dirubah. Ya, alhamdulillah ini cerita ini berakhir endingnya bahagia. Di bulan ke-8 beliau sembuh dari penyakit. Memang butuh perjuangan luar biasa. Saya setiap datang ke klinik seminggu tadi kadang-kadang saya omel. Awalnya sulit sebulan 2 bulan pertama, tapi kalau sudah terbiasa dengan gaya hidup yang lebih baik, ya obat diminum teratur sesuai dengan diagnosis dan dosis obatnya. Di bulan ke-8 beliau sembuh. Kakinya mulus lagi Ustaz, ya tidak jadi diamputasi. Komplikasinya sembuh, gula darahnya terkontrol. Suaminya kemarin bilang waktu kemarin datang terakhir ke klinik, dia tahu alhamdulillah istri saya sudah sehat dan cantik lagi. Ya. Setelah sehat dok, kebiasaan lamanya muncul lagi nih dok. Apa itu kebiasaan lamanya? Sekarang istri saya suka jalan-jalan ke mall lagi. Itu adalah salah satu cerita dari banyak pasien berobat ke klinik kami. Memang rata-rata yang datang ke klinik kami itu maaf kata sudah sampah, sudah parah, ya sudah di medis, sudah nyerah, di tradisional pun sudah mungkin sudah. Ini ya datang ke klinik sudah kanker, sudah lupa, sudah stroke, sudah jantung. Ya alhamdulillah ada beberapa yang bisa berhasil, tapi juga ya kembali lagi kan namanya usia itu kan Allah yang menentukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah jawaban pertama. Jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena pengobatan yang salah. Tegas saya katakan, pengobatannya salah. Salahnya di mana? Contoh, datang seorang ibu-ibu usia 59 tahun. Dok, pinggang saya sakit dok. Senyum-senyum di belakang, aku sakit pinggang. Dok, saya sakit pinggang sudah kurang lebih 5 bulan terakhir ini. Saya nggak pernah jatuh dok, tapi diduga saraf kejepit sama dokter ahli saraf. Karena kalau dokter ahli saraf pasti mikirnya ke saraf, dokter ahli ginjal pasti mikirnya ke ginjal, dokter ahli jantung mikirnya ke jantung. Tapi dokter jahil, dokter holistik mikirnya keseluruhannya, dan juga holistik menyeluruh. Kan gitu. Datang ke dokter ahli saraf, dia mikirnya ke saraf, diperiksa sarafnya, ternyata tulang belakangnya, sarafnya baik-baik saja. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal, mikirnya di ginjal, diperiksa ginjalnya, ternyata ginjalnya sehat. Karena belum diperiksa semuanya, ya, si ibu tadi tentunya belum mendapatkan diagnosis yang tepat, sehingga obatnya hanya sekedar obat pereda nyeri. Minum enakan, nggak minum sakit. Begitu. Datang ke klinik saya, dok, tolong dok, saya diobati.
Nanti dulu, jangan buru-buru tanya obat, saya nggak tahu penyakit itu. Lalu apa yang harus dilakukan, dok? Ya udah, medical check up holistik. Kita punya teknologi kedua. Alat kedua ini namanya CT scan. Nah, CT scan mungkin sudah pernah tahu ya. Tapi beda teknologi. Kalau CT scan di rumah sakit itu teknologinya MRI, magnetic resonance imaging. Tapi kalau CT scan di klinik kami teknologi terbaru, penemunya orang Rusia. Nama alatnya 3D NLS Bioscanner. Teknologinya lewat gelombang otak. Ya. Alatnya tidak besar, hanya sebesar podium di belakang Ustaz. Tiduran di sebelah alat, nanti dipasangkan seperti helm ke kepala. Hasilnya apa? Gambar-gambar organ 3 dimensi full color berikut dengan tingkat kerusakan. Jadi nanti ketahuan isi otak, kanan, kiri, otak besar, otak kecil, dari atas, dari bawah, jantung, paru, ginjal, liver, ketahuan semua. Apa saja yang kita periksa, semuanya kita periksa, nggak ada yang dipilih-pilih. Nah, itulah holistik. Alhamdulillah penyakitnya ketemu Bapak Ibu sekalian. Ternyata sakit pinggangnya selama ini disebabkan karena infeksi di rahim. Infeksinya menyebar ke tulang paru. Setelah tahu bahwa diagnosisnya adalah PID, pelvic infection disease, ya baru saya resepin obat. Alhamdulillah setelah diagnosis ketemu, obatnya tepat, diminum secara teratur, sembuh. Itu ikhtiarnya. Ya. Itu cerita pertama. Cerita kedua, datang lagi bapak-bapak umur 60-an tahun. Dok, saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di lagi. Kira-kira sakit apa, Pak? Kalau Pak Ustaz sakit mah minum obat apa? Biasanya koma, paling gampang didapatin di warung, dijual ya. Jadi ngomong-ngomong ini memang di Indonesia ini luar biasa. Hanya di Indonesia yang obat dijual di warung. Hanya di Indonesia ada obat dijual di luar apotek. Kira-kira sakit mana? Kalau mual, kembung, ini di luar. Ternyata setelah diperiksa, Bapak Ibu sekalian, bukan sakit mah, tapi sakit batu obat. Nah, kalau sakit batu obat itu sembuh nggak pakai koma? Berarti pengobatan yang sama. Datang lagi ibu-ibu masih muda 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini, dok, katanya. Sakitnya tuh di sini. Sakit apa, Pak? Hati Ustaz tidak ada. Kalau arti saya di sini. Ibu ini membawa hasil pemeriksaan rekam jantung. Tentunya diperiksa oleh dokter ahli jantung. Divonis ada kebocoran jantung. Gejalanya apa? Sering sesak, tidur nggak nyaman, napas pendek. Sudah berapa lama ya? Setahun terakhir ini. Padahal masih muda 30 tahun. Apakah salah diagnosis? Ternyata setelah saya periksa dengan alat dan teknologi yang kita punya, baik alat pertama maupun alat kedua, ternyata sama-sama menyatakan adanya kebocoran jantung. Berarti diagnosisnya sama. Tapi kenapa nggak sembuh-sembuh? Ternyata diferensial diagnosisnya atau penyebab dari kebocoran jantung inilah yang belum ketemu. Apa penyebabnya? Ternyata penyebab kebocoran jantung si ibu tadi disebabkan karena gigi berlubang. Kok bisa? Gigi berlubang itu disebabkan karena infeksi, adanya kuman di dalam gigi. Nah, kalau kuman ini jenisnya yang Streptococcus, ini bahaya, karena kuman jenis Streptococcus ini kalau hijrah, ya, pindah ke jantung, membuat klep jantung kita ini jadi kaku, buka tutup dia nggak sempurna.
Katup jantung ini katupnya nggak sempurna jadi bocor. Jadi maksudnya bocor itu bukan jantungnya yang bocor, tapi katupnya yang bocor. Bahayanya lagi kalau pindah ke bawah, ke ginjal, saringan ginjal kita jadi rusak, filter ginjal kita jadi rusak, itu yang disebut sebagai kebocoran ginjal. Sehingga pengobatan holistik bukan hanya mengobati diagnosis utamanya, tapi mengobati keseluruhan dari penyebab sakit itu sendiri dari hulu ke hilir. Dan pengobatan holistik perlu digarisbawahi bukan mengobati rasa sakit, karena rasa sakit itu sesungguhnya bukan penyakit. Contoh lagi minggu kemarin setelah acara manasik selesai, saya memberikan ceramah di Bekasi juga, tapi bukan di sini, Bekasi luas ya Pak. Saya lupa kemana, tapi ini juga masih di Bekasi. Setelah acara selesai, jemaah yang mengikuti acara saya itu rombongan ke klinik, ingin medical check up. Dari beberapa orang yang datang, 5 orang pusing. Bukan pusingnya yang saya obati, tapi dengan medical check up holistik kita bisa tahu apa penyebab pusingnya. Orang pertama penyebab pusingnya karena pasokan darah otak kurang, adanya indikasi penyempitan pembuluh darah di otak. Orang kedua karena ada kekurangan tulang leher, terjadinya saraf terjepit di cervical. Orang ketiga pusing ternyata sinusitis dan gigi berlubang, jadi ada infeksi di gigi menyebabkan sinusitis menyebabkan migrain. Pasien keempat gangguan pencernaan. Pasien kelima ibu-ibu diperiksa normal semua. Iya dok, saya pusing kalau tanggal tua. Kembali lagi saya tegaskan di sini, bukan pusingnya yang saya obati, karena pusing, migrain, vertigo, sesak, nyeri, pegel-pegel, kesemutan, apapun yang Bapak Ibu rasakan sesungguhnya itu bukan penyakit. Itu adalah alarm tubuh. Cara tubuh ngasih tahu kita sinyal. Cara tubuh minta haknya. Cara tubuh lagi protes sama kita. Kok bisa protes ya? Iya, gara-gara kebanyakan makan goreng-gorengan mungkin, sehingga trigliseridnya naik. Kalau sudah trigliseridnya naik, sinyalnya apa? Lehernya kencang-kencang, pegel semua, kan sinyalnya begitu. Lalu minum paracetamol, hilang sesaat, tapi penyebabnya nggak hilang Pak. Sehingga yang terjadi apa? Kalau konsentrasi kita, pengobatan kita hanya menghilangkan rasa sakit. Jawaban ketiga, kenapa penyakit kronis ini disembuhkan? Penyakitnya lama-lama sudah terlanjur parah baru berobat. Sudah kanker stadium 4 baru berobat. Sudah stroke baru berobat. Sudah gagal ginjal baru datang ke rumah sakit. Kenapa bisa seperti itu? Ada 2 jawaban. Karena yang pertama, penyakit degeneratif terkadang tidak muncul gejalanya di stadium awal. Dan jawaban kedua, kenapa kok datangnya terlambat? Kebiasaan minum obat-obat kimia yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Contoh, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ibu ngomong-ngomong pernah nonton acara sejadah? Bu, pernah nonton acara sejadah? Bukan sejadah, sejadah. Itu singkatan sehat jadi ibadah. Di SCTV setiap pagi ada siapa di situ? Ada saya, ada Ustaz Solmen, ada Cing Abdil. Setiap pagi acaranya. Ya. Tapi acara itu sudah stop Pak Ustaz karena pandemi. Acara itu bisa lihat, Ibu bisa lihat rekaman-rekamannya itu di YouTube. Ketik sejadah SCTV. Di situ banyak materi kesehatan yang saya angkat. Salah satunya pertanyaan yang ingin saya tanyakan sekarang ini, ada saya bahas
Pertanyaannya begini. Apa penyebab penyakit asam urat? Kalian tahu nggak? Bu, apa penyebab penyakit asam urat? Nah, kacang-kacangan. Banyakan makan emping. Masa kebanyakan makan kacang langsung kena asam urat? Saya barusan kemarin makan gado-gado tidak sakit asam urat. Gado-gado itu ada apa? Ada kacang, ada hijau-hijauan. Iya lah komplit. Salah. Ada yang tahu Bapak? Ya? Ya. Jelas? Ginjalnya. Jadi benar, ternyata penyebab penyakit asam urat adalah gangguan fungsi ginjal, di mana ginjal kita kurang mampu menetralisir asam urat yang ada dalam darah, yang di mana asam urat itu berfungsi untuk apa? Asam urat kan diproduksi di tubuh kita. Fungsinya apa sih asam urat? Fungsinya untuk membantu proses metabolisme protein, di mana protein yang banyak mengandung urin itu harus dibuang, intinya bukan dibuang, tapi dipecah, di metabolisme lagi, sehingga dikeluarkan zat namanya asam urat. Dan kalau sudah selesai asam urat itu bekerja di dalam darah kita, asam urat itu dibuang oleh ginjal, difilter oleh ginjal, dibuang ke dalam kulit. Tapi kalau ginjal kita bocor, ginjal kita bermasalah, sebagian asam uratnya akan balik lagi ke darah dan menetap dalam darah, numpuk lama-lama di sendi kita jadi rusak, sehingga penyakit gout atau tirai atau yang masyarakat kenal sebagai penyakit asam urat. Jadi pengobatan holistik bukan menghilangkan rasa sakit, bukan hanya sekedar menurunkan asam urat, tapi pengobatan holistik untuk mengobati penyakit asam urat yang diperbaiki adalah ginjalnya. Itulah kembali lagi penjelasan mengenai konsep pengobatan secara holistik. Sudah mulai jelas Bapak Ibu sekalian? Jadi materi selesai. Kenapa penyakit kronis sering disebutkan? Ada 3 hal: gaya hidup yang salah, pengobatan yang salah, dan penyakitnya sudah terlanjur parah. Lalu bagaimana solusinya? Yang paling penting, bagaimana cara mencegahnya bagi yang belum sakit, itu jauh lebih penting. Dan bagaimana cara pengobatannya bagi yang sudah terlanjur sakit, semuanya penting. Nanti kita akan bahas di materi terakhir, ada 7 resep, 7 cara sehat mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi sebelum masuk materi terakhir, mungkin Pak Ustaz Pandu ada yang mau tanya jawab, silakan. Ibu silakan. Pak Ustaz punya ini konsep katanya penyakit dari makanan itu ada yang bilang kita merasakan baik itu sama makanan. Kalau kita merasakan baik sama makanan, maksudnya juga baik. Gimana Pak? Betul. Tidak salah juga teori itu mengatakan seperti itu. Berprasangka baiklah kepada segala sesuatu, termasuk pada makanan. Ya. Artinya semua yang ada di sekitar kita, yang kita lakukan hari ini, dia berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada sesama Muslim, pada apa yang kita makan. Tapi kenyataannya yang terjadi di luar sana kan tidak sesimpel itu. Kita sudah berprasangka baik kepada makanan, tapi kenyataannya penyakit diabetes meningkat, penyakit kolesterol, asam urat, gula darah, jantung. Apa penyebabnya? Memang tidak semata-mata semua penyakit karena makanan. Ada buku judulnya Mind, Body and Soul, bahwa tubuh manusia secara holistik dibentuk oleh pikiran, jasad, jasmani, dan hormon. Terkadang sakit kita karena overthinking, terkadang sakit kita karena suudzon, karena punya penyakit hati, karena stres dan seterusnya. Jadi kembali lagi,
holistik memang tidak memandang tubuh manusia hanya sebagai subjek, hanya melihat tubuh manusia seperti robot, bahwa kalau sakitnya A lalu obatnya B, tidak seperti itu. Terkadang penyakitnya sama, tapi pendekatan pengobatan yang saya berikan bisa berbeda-beda. Karena apa? Karena ada unsur lain di luar jasad, di luar jasmani, yaitu adalah pikiran dan rohani kita, kolbu kita. Ya. Itu Pak, mungkin penjelasan. Ya. Saya juga ini tuh yang banyak-banyak aja sudah bahasa sambil tadi berdasarkan penjelasan dokter kan, dan saya juga punya penjelasan dulu masyarakat kalau asam urat saya itu pasti mengalir sudah semua, tapi berdasarkan penjelasan dokter itu kan gangguan ginjal sendiri itu kan mungkin variannya banyak ya dok. Betul. Nah itu untuk bisa mengetahuinya berarti dengan metode yang bersifat. Iya, dengan medical check up nanti akan ketahuan apa sebenarnya penyebab dari gangguan ginjal itu. Apakah infeksi, apakah karena adanya batu ginjal, apakah bisa disebabkan karena terlalu banyaknya cairan justru. Hati-hati nih. Ada orang yang ingin menjaga ginjalnya ingin sehat, tapi malah jadi sakit ginjalnya. Kenapa bisa seperti itu? Over hidrasi gitu. Yang terjadi apa? Hidronefrosis, ginjalnya malah jadi bengkak karena kelebihan air minum. Ya. Macam-macam Pak. Sehingga kembali lagi, inilah kelebihan dari holistik, mengobati bukan berdasarkan hanya keluhan, ya, tapi mengobati berdasarkan data dari hasil medical check up holistik. Selama ini kalau kita sakit kan kita berorientasi pada bagaimana mengurangi meredakan rasa sakit. Betul, itulah medis. Makanya medis ada kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu pengobatan medis hanya mengobati rasa sakit atau menghilangkan simptom yang muncul dari penyakit itu sendiri. Contoh, rusaknya pembuluh darah di ginjal itu bisa menyebabkan hipertensi. Sehingga apapun tekanan darah yang tinggi, pasti obatnya nggak jauh-jauh dari amlodipin, tidak, langsung jauh tidak. Dan di mana amlodipin, irsatan, apalagi obat-obat anti hipertensi, ya fungsinya hanya menurunkan tensi. Sementara hipertensi itu penyebabnya banyak, salah satunya bisa juga karena kerusakan ginjal. Dan sayangnya mengkonsumsi hilangnya darah sakit itu justru menimbulkan efek samping. Sayangnya seperti itu tadi terjadi kalau kita mengkonsumsinya secara sebetulnya yang lebih berbahaya bukan side effect dari obat itu sendiri, tapi karena fokus kita hanya di rasa menghilangkan rasa sakit, tapi penyebabnya tidak diobati, sehingga yang terjadi penyebabnya, penyakitnya, ya semakin parah tadi. Jadi barulah Itu Pak. Ibu mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan Pak. Ya, silakan. Ada dua tipe yang saya tanya. Pertama, yang tadi pola itu, khususnya pola pikir itu. Ya, kan kita sudah tahu kalau pola pikir dan memicu stres itu segala macam. Tapi juga ada pernah saya baca. Ada juga yang mengungkapkan bahwa pikir itu cerita hati. Ya. Dia orang justru harus sering melatih pikirannya gitu. Untuk pikir dan segala macam. Nah kalau kayak gitu tuh ada orang yang overthinking, dokter bilang sebaiknya udah berarti sih overthinking itu harus bagaimana dia supaya nggak tapi bukan stres itu kalau lebih ini karena dia lebih pada ya karena berpikir itu harus dilakukan gitu daripada ketika ada saudara saya harus mikir sudah tua itu harus mikir enak nonton sinetron aja udah nggak usah mikir gitu. Tapi ya tetap aja sakit-sakit aja. Jadi mungkin ada kombinasi dari pola hidup yang lain gitu kan. Itu pola pikir itu. Yang kedua, pengobatan model
ini kan apa? Saya dulu udah pernah dengar soal ini. Apa ini tidak mengganggu apa ya, industri kesehatan, industri farmasi yang sudah berjalan sekian lama. Jadi dokter sampaikan mulai dari sejak tahun 1920. Apa itu tidak mengganggu sehingga mungkin ada upaya untuk sudah nggak usah dimakan supaya tidak bisa berkembang. Itu gitu. Iya. Pertanyaan kedua ini berat jawabnya. Berat. Ini bukan hanya dunia kesehatan. Di bidang dunia apapun pasti ada pro dan kontra. Selalu ada kompetisi. Jadi kalau ngomong masalah industri di bidang kedokteran yang berbasis farmasi, obat-obat kimia yang menjadi raja di Indonesia, yang dimana banyak sekali uang Indonesia terkuras habis membeli obat-obat dari luar, ditambah nyamannya sebuah metode yang sudah puluhan tahun kerja di Indonesia, seorang dokter senior yang sudah nyaman dengan kondisi seperti itu. Nah, ceritanya panjang dan saya tidak mau sujud. Ya begitu. Sehingga perjuangan kami memang luar biasa. Bahkan dokter Terawan sempat dicoret oleh ini karena mengembangkan dunia dokter holistik di Indonesia. Ya, dokter Jaidul Akbar pernah disentil oleh ini sehingga dia tidak praktek lagi. Saya pun dulu di Semarang pernah ya begitu. Perjuangan kita luar biasa. Tetapi kembali lagi yang bisa kita lakukan di sini adalah memberikan edukasi pendidikan kesehatan. Biarlah masyarakat ini. Nah, kelebihan kenapa kita sekarang berada holistik, di mana holistik sekarang sudah diakui dalam ilmu kedokteran. Mau tidak, mau suka tidak suka, ya kedokteran di Indonesia harus berada holistik. Karena di Eropa, di Amerika, di Jepang, di China, di negara-negara maju itu sudah tidak ada lagi medis dan tradisional, yang adalah holistik integrated medicine. Lalu ada pertanyaan di sini, pasti Bapak Ibu bertanya, apa bedanya kalau begitu herbal yang kita resepkan dalam konsep holistik dan herbal dalam konsep tradisional? Apa bedanya? Pak Ustaz tahu bedanya? Kalau herbal dengan konsep tradisional, ya tentunya di situ tidak ada teknologi dalam proses pembuatannya. Tidak diakui dalam dunia kedokteran medis karena memang proses pembuatannya sifatnya hanya empiris. Ya sifatnya tradisional. Kira-kira ya toh, ada kelemahan. Ya. Makanya kalau di luar sana ada dokter mengatakan hati-hati minum jamu, hati-hati minum herbal, itu tidak sama statement itu. Karena kalau kita minum jamu atau minum herbal yang tidak sesuai dengan standar farmasi, tidak sesuai dengan standar medis, artinya tidak dibuat dengan berdasarkan uji klinis, uji ilmiah, itu akan menyebabkan kerusakan di ginjal dan liver. Kalau bisa seperti itu, karena contoh misalnya begini, daun kelor sempat viral. Daun sambiloto dinyatakan sebagai rajanya herbal. Ya. Tapi kembali lagi yang namanya herbal itu kan mulai dari akar, batang, kulit, daun, bunga, buah, itu selalu ada zat yang baik, zat yang bermanfaat untuk pengobatan, tetapi ada juga zat yang tidak bermanfaat dan menjadi sampah oleh kita. Apakah pertanyaan yang kita minum selama ini dengan konsep tradisional yang masuk adalah zat-zat yang baik saja? Tidak, zat sampahnya pun akan masuk dalam tubuh kita. Gitu kan? Nah, inilah kelemahan dari tradisional yang ditutupi oleh holistik, di mana herbal yang dibuat dengan konsep holistik itu sudah memisahkan antara senyawa aktif yang dibutuhkan dalam proses pengobatan itu sendiri dan zat sisa yang tidak dibutuhkan itu sudah dipisahkan dari unsur-unsur yang dapat merusak tubuh kita. Itu satu. Yang kedua, ada pertanyaan di luar sana, apakah herbal itu, kalau kita minum herbal itu lama prosesnya? Benar atau salah? Benar, kalau obat herbal yang diminum adalah obat herbal dengan basis pengobatan tradisional. Tapi tidak begitu dengan pengobatan holistik.
di mana teknologi di balik pembuatannya itu membuat senyawa aktif yang terkandung dalam obat-obat herbal itu bisa dikuatkan berlipat-lipat kali. Sebagai salah satu contoh, saya pernah didatangi oleh seorang distributor obat herbal dari Spanyol. Mereka membawa herbal formula untuk penyakit kanker. Penelitiannya 27 tahun. Bayangkan nggak? Main-main ini perusahaan. Apa yang saya tanya dijawab berdasarkan data ilmiah, bukan dijawab berdasarkan katanya, bukan dijawab berdasarkan testimonial. Kan kebanyakan kalau herbal tradisional kan selalu testimoninya. Ini sembuh, ini si A, si B, si C sembuh. Tidak dijawab berdasarkan data. Tapi mereka menjawab berdasarkan data. Jadi semua pertanyaan saya dijawab berdasarkan data. Lalu pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu tanya, isinya apa dong? Kok ini ada herbal yang dapat menyembuhkan penyakit kanker, bahkan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi? Isinya apa? Isinya sederhana, kayu manis dan green tea. Kok bisa kayu manis dan teh hijau bisa menyembuhkan penyakit kanker? Bukan isinya yang mereka tawarkan, tapi teknologi di balik pembuatannya. Mereka punya teknologi biomolecular activation, di mana zat aktif anti kanker yang terkandung dalam dua tanaman tadi dikuatkan 4.000 kali kekuatannya. Jadi satu kapsul kecil yang kita minum seolah-olah kita minum 100 kilo kayu manis dan green tea. Itulah herbal dengan basis holistik. Sehingga herbal dengan basis holistik yang sudah ada data, sudah ada uji klinis, sudah berstandar farmasi, tidak pernah diutak-atik sama dokter-dokter di luar sana. Ya karena memang semua sudah ada datanya. Jadi gitu Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin masih banyak pertanyaan, nanti kita on dulu ya karena waktu juga. Kita masuk ke sesi terakhir, karena masih ada sesi terakhir. Saya minta waktu 10 menit lagi. Ada 7 resep, 7 cara sehat mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau dicatat, langkah pertama, cara pertama, jaga makan. Ini jawaban pertama. Bagaimana cara jaga makan? Makan jangan berlebihan. Ada di Al-Quran, ada juga hadisnya. Ya. Jaga makan yang kedua apa? Simpel, jangan makan malam. Kalau mau sehat, jangan makan malam. Tapi kalau sesekali boleh. Seminggu sekali diundang sama tetangga yang lagi hajatan, tidak apa-apa. Karena Rasul pun pernah mengundang para sahabatnya, ada 300 para sahabat yang diundang untuk makan-makan di malam hari. Dan makannya pun sampai kekenyangan, dan Rasul tidak melarang karena apa sih? Sesekali. Nah, batasan malam itu sebelum Isya harus sudah makan. Tapi lebih tepatnya lagi sebetulnya jangan makan kurang dari 3 jam sebelum tidur. Jadi kalau tidur di jam 10 ya setengah 7 harus sudah makan. 3 jam. Itu cara jaga makan yang kedua. Cara jaga makan yang ketiga, mulai hari ini perhatikan kualitas dari apa yang kita makan. Jangan kebanyakan karbohidrat. Mulai hari ini yang usianya sudah di atas 50 tahun, kurangi nasi. Nasi itu jangan dijadikan makanan pokok, hanya sekedar makanan tambahan. Untuk usia di atas 50 tahun, kurangi nasi putih, kecuali kalau nasinya dipastikan nasi organik. Kecuali kalau nasinya nasi yang kadar gula dan kalorinya rendah. Beras merah kalorinya masih tinggi Pak. Yang rendah itu salah satunya contohnya apa? Beras koran, beras shirataki, beras mati. Jadi sekali lagi, kalau perhatikan yang usianya sudah di atas 50 tahun, ya, mulai hari ini nasi bukan lagi menjadi makanan pokok, jadikan nasi menjadi makanan tambahan. Makanan pokoknya apa? Protein yang baik.
Protein yang baik apa? Telur, ikan laut, ikan air tawar, daging, dan protein terbaik yang pernah ada dan dibuat di Indonesia sebagai protein yang terbaik di dunia, tempe. Tapi jangan digoreng-goreng terus. Proteinnya baik, tapi dengan digoreng akan menyebabkan naiknya oksidasi. Dan orang zaman dulu kan juga digoreng makannya, betul. Tapi minyak goreng yang dipakai orang zaman dulu bukan minyak sawit, tapi minyak kelapa. Jadi kalau ibu mau sehat, mau goreng, masih mau goreng, pakailah minyak kelapa, bukan minyak sawit. Kalau perhatikan ini, kalau kasih doyan makan yang digoreng-goreng, minyaknya jangan pakai minyak sawit, tapi minyak kelapa. Penjelasannya gimana? Panjang lagi nanti secara ilmiah. Tapi ikuti dulu aja. Bukan makan daging tanpa nasi, boleh makan nasi, tapi nasinya hanya sebagai makanan tambahan gitu. Jadi kalau satu piring, nasinya hanya seperempatnya sekarang. Ya makan steak gitu. Ya, orang barat itu kan nasi hanya sebagai makanan tambahan. Nggak nendang dong. Ya, kalau nggak nendang nanti bapak ditendang sama penyakit. Kan gitu. Jadi mulai hari ini kurangi karbohidrat. Sudah makan nasi, hari itu masih makan mie, masih makan roti, masih makan tepung-tepungan. Makanya hari ini banyak pasien saya datang ke klinik itu trigliseridnya tinggi. Trigliserid itu adalah kolesterol jahat yang menyumbat pembuluh darah, terutama di otak, di jantung, dan di ginjal. Trigliserid tinggi kenapa? Karena karbohidrat berlebihan. Udah makan nasi, masih makan tepung, mie, kerupuk, bakwan. Mana proteinnya? Sementara sel-sel tubuh kita itu yang dibutuhkan adalah protein. Kalau perhatikan, daya tahan tubuh, antibodi, bahan dasarnya protein. Ya, antioksidan diproduksi, bahan dasarnya memakai protein. Regenerasi sel, bahan dasarnya protein. Ya, pembuluh darah kita menjadi elastis, otot-otot kita, tulang kita baru semua protein. Karbohidrat itu hanya sebagai tambahan kalori, hanya sebagai energi. Makanya kalau ada diet keto, mungkin pernah dengar ya, diet keto. Ada orang yang tanpa karbohidrat, makannya tanpa karbohidrat, nggak akan merasa sakit. Tapi jangan sekali-sekali nggak makan protein. Seminggu saja nggak makan protein, pasti jago sakit. 3 bulan nggak makan protein, dead kita tahu. Teorinya begitu. Tapi seumur hidup nggak makan karbohidrat, sehat. Karena kebanyakan cara masak orang Indonesia yang berkaitan dengan karbohidrat, terutama tepung-tepung, itu digoreng. Jadi cara jaga makan yang ketiga, perhatikan kualitas makanan. Yang keempat, mulai hari ini makanan yang halal dan tauhid. Nah, ini tidak perlu dijelaskan. Itu baru langkah pertama. Langkah kedua, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Perhatikan kualitas tidurnya. Bagaimana caranya? Jangan tidur larut malam, jangan tidur setelah sholat subuh, jangan tidur antara asar dan maghrib. Setelah sholat subuh nggak boleh tidur kan? Karena kalau kebiasaan tidur setelah sholat subuh meningkatkan resiko pikun. Tidur antara asar dan maghrib meningkatkan resiko menurunnya antibodi tubuh, daya tahan tubuh. Tidur larut malam meningkatkan resiko oksidasi naik, radikal bebas naik. Langkah ketiga, mulai hari ini minum air putih yang cukup. Berapa liter? 8 liter. Kebanyakan Pak.
Minim 2 liter. 2 liter, salah. 5 liter, salah. 3 liter, salah. Kurang beras. Yang benar itu 40 cc kali berat badan. Setiap orang beda-beda kebutuhannya. Kalau berat badannya berapa? 57, anggaplah 60 kilo, berarti kali 40. Kebutuhan minum Pak Ustaz 2,4 liter. 40 cc kali berat badan. Bapak berat badannya berapa? 100. Berarti kali 40, berarti Bapak kebutuhan berat badannya 4 liter. Berarti kalau Bapak minumnya 2 liter kurang. Kalau Bapak berani minum 4 liter sehari, insya Allah 3 bulan Bapak akan langsing. Benar, karena yang menyebabkan, kalau perhatikan, salah satu yang menyebabkan obesitas berlebihan itu karena kurang minum air putih. 40 cc ya Pak? 40 cc kali berat badan itu yang benar. Jadi jangan disamakan 2 liter, setiap orang beda-beda kebutuhannya. 30 cc ya Pak? 30 cc. 30 sampai 40 cc. Kurang lebih ya. Bapak Isal mah ukurannya galon bukan sih? Ukurannya galon. Langkah keempat, mulai hari ini jika ingin sehat lakukan puasa secara rutin. Insya Allah Ustaz, di kesempatan yang lain saya akan memaparkan materi puasa dari sisi kesehatannya seperti apa. Bagi mereka yang berpuasa dengan niat yang baik, insya Allah sehat wal muslim. Ya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan kan setahun bisa sekali. Ya, Senin Kemis atau puasa Daud intinya rutin. Ya insya Allah sehat. Itu langkah keempat. Langkah kelima, menjawab pertanyaan Bapak tadi, jaga hati. Berprasangka yang baik itu salah satunya cara menjaga hati. Karena penyakit hati ini menyebabkan fisik kita jadi ikut-ikutan sakit, Pak. Ya. Contoh kemarin ada pasien ibu-ibu kena stroke. Saya baru ngomong 2 kali dibantah 5 kali. Ibunya ini suka bantah, suka potong apa yang saya sampaikan gitu. Tidak mau ngalah orang. Padahal sudah stroke, ngomongnya udah susah, tangan kaki kanannya lumpuh. Istri, suaminya di belakang dimarah-marahin. Balap banget ini. Saya nasihatin ibunya, hati-hati ibu, jangan begitu sama suami ibu. Gak bisa kok ini gara-gara suami saya jadi stroke. Saya nasihatin saya dimarahin. Nah, akhirnya saya bilang begini, maaf ibu, saya tidak punya obat buat penyakit ibu. Ya karena yang sakit adalah hati. Jadi langkah kelima jaga hati. Langkah keenam olahraga apa? Kalau mau sehat olahraga, tapi olahraga juga syarat. Karena olahraga kalau tidak dilakukan dengan cara yang benar, itu seperti pisau yang dapat melukai diri kita sendiri. Kalau berarti olahraga yang tidak dilakukan dengan cara yang benar, seperti pisau yang dapat melukai diri kita sendiri. Olahraga itu harus tidak syarat, teratur, terukur, sesuai umur. Teratur, terukur, sesuai umur. Ini yang tahu ya. Jadi syarat olahraga teratur, terukur, sesuai umur. Umur sudah 70 tahun, ya jangan main futsal. 70 tahun main. Baik, itu langkah ke-6. Dan langkah terakhir adalah medical check up sebelum. Jadi kita ngomong mencegah loh. Medical check up sebelum sakit. belum meninggal. Meninggal kalau usah diomongin Pak. Itu hak karunia Allah. Sebelum sakit. Ya kan? Ada yang mengatakan harus ngapain? Medical check up. Nanti kalau udah waktunya meninggal, waktunya mati, ya wis mati. Nih Pak, 20 tahun saya berhadapan dengan banyak orang yang sakit. Bukan meninggalnya yang saya bahas, bukan kematian yang saya bahas, tapi cara orang
lagi kadang-kadang memang ironis. Ada yang stroke sampai 10 tahun ngabisin duit, ada yang kanker, ada yang gagal ginjal. Itu yang kita hindari, Pak. Bukan kematian, kematian nggak bisa dihindari, tapi penyakit bisa kita hindari. Gimana caranya supaya tubuh kita awet? Periksa secara rutin, seperti motor dan mobil kita yang setiap bulan dibawa ke bengkel, diperiksa, ganti oli, tune up. Betul nggak, Pak? Sudah pernah melakukan medical check up? Ibu sudah pernah medical check up? No. Nah, baik. Ini pertanyaan pada poin. Kan dirodok gitu, Pak. Oke. Nggak perlu pakai mic, jelas. Ibu yang maju. Maju nggak apa-apa, maju semua di sini. Ini terakhir saya mau kasih hadiah buat ibu. Mau hadiah, Bu? Mau hadiah? Oke. Cek. Ya, jelasin. Jadi medical check up. Medical check up pilihannya cek ya. Medical check up itu pilihannya dua. Medical check up dengan cara konvensional atau medical check up dengan cara konsumtif. Tadi saya sudah jelaskan. Medical check up dengan cara konvensional itu banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Kenapa? Tapi juga ada kelebihannya. Apa kelebihan medical check up dengan cara konvensional? Apa kelebihannya? Kelebihannya ada, gratis, di cover sama BPJS dan insurans. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya medical check up konvensional, ibu sakit dulu baru diperiksa. Berarti konsepnya bukan preventif tapi sudah kuratif. Karena sakit dulu baru diperiksa. Itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua, pada medical check up konvensional itu tidak semua diperiksa. Makanya Bapak Ibu harus minta surat rujukan dulu dari seorang dokter ahli. Karena dokter tersebut akan memilih pemeriksaan apa saja yang sekiranya cocok untuk penyakit Bapak dan Ibu. Tidak semua diperiksa. Ya, itu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari medical check up holistik apa? Semua diperiksa. Tapi kekurangannya apa? Tidak di-cover oleh BPJS. Holistik belum bisa. Ya, mahal murah kembali lagi saya pastikan yang mahal itu medis. Contoh, kemarin saya iseng-iseng ini sekedar iseng-iseng. Saya ingin tahu sih berapa mahal biaya medical check up di Prodia. Saya pergi ke Prodia, sebut saja Prodia, to the point aja Prodia. Saya datang ke Prodia. Ada yang punya, maaf ya. Oh ya tidak apa-apa, kan franchise ya. Oh Prodia, oh bapak yang punya Prodia. Kerja di Prodia, Pak. Kerja di Prodia itu yang punya Prodia. Sama aja itu Prodia bukan teknis itu ada orang itu sendiri. Oke, bapak yang punya.
Maaf ya kalau saya sebut kronia, karena ini kan sifatnya hanya internal kan, saya ngomong di Apa saya anggap aja nggak ada orang kronia. Saya ke Prodia, saya bilang sama staf di sana, Mbak, tolong saya periksa darah, saya periksa kolesterol komplit, ya kolesterol komplit itu maksudnya kolesterol total, LDL, HDL, triglycerid gitu kan. Lalu saya periksa ureum, kreatinin, IGF-R, fungsi ginjal ya, ada 3 macam. Lalu saya periksa fungsi hati, ada sekitar 2 macam, SGOT, SGBT, kurang lebih sekitar 12 item. Kurang lebih sekitar 12 item. Lalu saya disodori biaya kurang lebih 1,5 juta. Betul ya Pak? Karena saya dokter, Mbak saya dokter, ada diskon nggak? Ya sudah dikasih diskon pada saat itu ya kurang lebih 1 sekian lah, nggak sampai 1,5. Mahal atau murah? Ya kalau pakai BPJS nggak kerasa. Pak Ibu dirujuk sama dokter, periksa ke Prodia, pakai rujukan dan di cover oleh BPJS nggak kerasa, seolah-olah jadi murah. Lalu yang namanya pemeriksaan komplit seperti apa? Periksa darah kan? Periksa darah itu berapa macam? Apakah cukup dengan periksa darah? Apakah ada lanjutan pemeriksaan penunjang lainnya? Misalnya radiologi, USG, sampai dengan CT scan pun ada teknologi yang sekarang dikembangkan terus. Nah kalau pemeriksaan itu dilakukan semuanya dalam rangka mencari tahu sampai ke tingkatan sel. Terkadang dengan pemeriksaan standar yang Bapak Ibu mendapatkan fasilitas dari instansi yang selama ini Bapak kerja, dari perusahaan, itu tidak menyeluruh, saya pastikan itu. Ya, dan biayanya cukup mahal kalau dilakukan komplit. Saya pernah tanya, dan pasien saya pernah melakukan itu. Ada beberapa pasien saya yang pernah melakukan medical check up dengan cara konvensional, itu mereka harus keluar biaya itu sampai 30 juta. Wah ini mahal sekali, 30 juta mending buat umroh ya Ustaz. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan secara holistik? Sebetulnya bisa dibilang mau dibuat mahal bisa, mau dibuat murah pun ya kembali lagi tergantung ownernya loh. Gitu. Nah kebetulan dengan alat-alat yang kita punya, dengan teknologi yang kita punya, apa saja yang didapatkan dengan alat pertama berupa angka-angka itu 250 fungsional organ, parameter fungsional organ. Bahkan bahasanya lebih mendetail. Di situ dikatakan pasokan darah otak, di situ dijelaskan kondisi jantungnya, mulai dari otot jantung, katup jantung, pembuluh darahnya, itu sangat mendetail. Ya. Dan dengan alat kedua, dengan teknologi CT scan, 3D NLS bioscanner, scanning lewat gelombang otak, yaitu penemunya orang usia, itu biaya yang dikeluarkan oleh kami, biaya yang diberikan oleh pasien-pasien kami itu sebesar 1.750.000. Murah atau mahal kembali lagi saya katakan, ya lihat dulu hasilnya, lihat dulu berapa yang didapatkan, berapa item. Sekarang Bapak kembali lagi flashback ke awal-awal pandemi. Berapa PCR swab yang harus Bapak bayar pada saat itu? PCR swab berapa biayanya? Waktu itu sampai pernah awalnya di angka 2,5 juta, lalu turun bertahan lama di angka 1,5 juta. Di tahun 2021 mendekati 2022 awal itu PCR swab berubah menjadi 900.000. 3 bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu, sekarang sudah murah di angka 250.000. Ya artinya di sini biaya pemeriksaan itu bisa dibuat murah, bisa dibuat mahal. Ya, 1.750.000 saya anggap itu pemeriksaan yang terjangkau buat masyarakat Indonesia, betul kan? Terjangkau. Kenapa? Kembali lagi yang diperiksa itu kurang lebih 250 parameter fungsional organ dan seluruh organ di CT scan, di scanning. Ya, klinik kami ada 2 pasien, Bapak Ibu sekalian. Ada pasien umum dan pasien khusus. Pasien umum itu tidak pakai syarat apapun. Kapanpun datang ke klinik, silahkan
biaya medical check up holistik Bapak Ibu sudah tahu 1.750.000. Tapi kalau Bapak Ibu mau jadi pasien khusus kami, pasien khusus itu biayanya separuhnya dari umum, 875.000. Separuhnya dari umum. Nilai 875.000 bahkan jauh lebih murah dari pemeriksaan laboratorium sekalipun. Pemeriksaan darah yang tadi hanya 12 macam. Ya, namun untuk jadi pasien khusus ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang boleh menjadi pasien khusus hanya Bapak Ibu yang hadir di masjid ini saja. Berikut dengan keluarga dan pasangannya di rumah. Pasien khusus tidak kita keluarkan di luar acara manasik. Jadi tolong Bapak Ibu nanti kalau ke klinik ya tidak perlu disebutkan karena itu akan sulit. Ada teknisnya. Kami tidak memaksa Bapak Ibu harus medical check up. Ya, kalau yang mau jadi pasien khusus daftar dulu sama Mas Reja. Nanti data nama Bapak Ibu sudah kita berikan di klinik dan di saat datang ke klinik Bapak Ibu dapat fasilitas khusus. Ya, itu caranya. Nanti langsung kantor Pak sama Mas Reja. Terus fasilitas kedua, ini kan bukan hanya bicara pemeriksaan. Setelah periksa mau kemana? Siapa yang baca? Karena alat ini alat baru, saya belajarnya harus keluar. Berarti tidak semua dokter bisa membaca alat ini. Tidak semua dokter bisa membaca USG loh. Betul ya Pak? Tidak semua dokter bisa membaca CT scan. Dan tidak semua dokter, apalagi dengan teknologi baru, membaca hasil 3D NLS bioscanner. Sehingga yang bisa baca hanya dokter-dokter di klinik kami. Nah setelah hasilnya keluar, kemana? Konsultasi dengan dokter di sana. Nah kalau Bapak periksa di laboratorium di Prodia misalnya, hasilnya keluar, hasilnya dibawa ke dokter, berarti konsultasi kan? Kalau tidak di-cover oleh BPJS, bayar nggak? Ada biaya konsultasi nggak di situ? Ada. Nah, jika Bapak sudah resmi jadi pasien khusus, ada fasilitas kedua, konsultasi gratis dengan dokter di sana selama 1 tahun. Kapan? Mau sebulan sekali datang, mau seminggu sekali silakan, mau tiap hari juga nggak ada masalah. Gratis itu. Kembali lagi, inilah fasilitas yang kita berikan. Ya, dimulai dari pendidikan kesehatan dulu. Ya, jelas ya. Fasilitas ketiga. Ini masih ada fasilitas ketiga nih. Kebetulan hari ini saya praktek. Saya praktek 1 minggu hanya 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Selebihnya ada dokter lain. Mau milih dokter Khairuddin boleh, mau milih dokter Cahyo boleh. Saya Jumat, Sabtu, dan Minggu dari jam 9 sampai dengan jam 2 siang, 2 sore di akhir pekan. Kalau Bapak Ibu hari ini juga mau datang, bisa saya kasih hadiah lagi. Apa hadiahnya? Antar jemput gratis. Jadi nanti jam 9 Bapak Ibu kumpul lagi di masjid ini. Insya Allah mobilnya sudah ada. Nanti rombongan secara kolektif berangkat ke klinik, diperiksa di klinik, ya, ketemu dengan saya. Hari ini waktunya terima rapor. Kalau bisa hari ini saya kasih fasilitas tadi, antar jemput gratis. Tapi kalau mau lain hari ya fasilitas itu tidak ada. Paham? Kalau mau hari ini fasilitas antar jemput gratis. Tapi kalau lain hari fasilitas itu tidak ada. Kenapa? Kalau begitu, karena hari ini jadwal penjemputan memang kita siapkan buat jemaah hari ini, khusus buat hari ini. Bukan ke Purwakarta, klinik kita ada di Tangerang. Ya, tempatnya di Green Lake City, Ruko Front, Blok J nomor 8, Cikondo, Tangerang.
Tapi itu sampai Desember akhir tahun. Di awal Januari 2023 kita sudah pindah ke Bogor. Di sana tepatnya di puncak Bogor. Bapak Ibu berobat ke sana, lihat suasana pemandangan yang indah, bisa nginep di villa-villa kami, bisa mau spa, mau rekreasi, semua ada di sana. Kita sedang siapkan di sana. Sekalian liburan, jadi berobat sekalian refreshing. Tapi itu nanti Januari, awal Januari. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah jadi pasien khusus, nanti di sana pun ada fasilitas khusus yang kita berikan. Ya, jelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau hari ini kita jemput, kumpulnya jam 9 pagi. Ya. Kalau yang 3 hari ini masih dapat ini Pak? Tetap dapat asal daftar. Gitu. Tapi datang sendiri gitu ya. Oke, jadi inilah rangkaian dari manasik kesehatan. Mulai dari teori sampai pada akhirnya harapannya nanti di klinik kita akan praktek dalam artian bukan hanya sekedar berteori, saya memberikan konsultasi, saya memberikan arahan berdasarkan data hasil medical check up yang ada. Dan ini sudah terjadi 5 tahun dan sudah lebih dari 200.000 jemaah di Jabodetabek menjadi pasien khusus kami. Terima kasih, semoga acara ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.